Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital teman-teman. Di video kali ini saya mau ngebetulin sebuah alat yang mirip sama pengharum ruangan ya, kita lihat. Seperti ini alatnya. Biasanya sih namanya atomizer humidifier ya, tapi nggak tahu kalau yang ini namanya apa. Kita lihat di sini nggak ada namanya. Iya, diffuser namanya. via diffuser. Katanya sih mati gitu ya. Kita tes ya. Pakai tegangan 5 volt. Kita pakai cas HP aja ya. Kita colokin di sini. Terus kita colokin di arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Flicker. Nggak nyala sama sekali. Standby pun enggak ya. Langsung aja kita cabut casnya. Coba kita tes tegangannya muncul berapa di sini. Pakai ampermeter digital skala dioda. Saya pakai yang 20 volt DC aja. Seperti ini. Kita lihat ada tegangan yang keluar apa enggak di sini. Keluar tegangan ya 5,28 volt. Berarti bukan kabelnya yang putus di dalam. Biasanya kalau barang-barang kayak gini kan kabel ini sering rusak, tapi ternyata kabelnya nggak rusak. Kalau gitu bagian ini yang rusak. Sekarang coba kita ambil obeng dan kita buka bagian bawahnya. Ada 3 buah skrup di sini. 1, 2, 3. Oke. Oke, sekarang bisa kita lepas ya. Ternyata ada kaki yang udah patah di dalam. Satu kaki ini dia, yang sini yang patah. Ini ada tombol untuk on off. Oke, coba kita cek dulu secara fisik kira-kira bagaimana yang rusak. Di sininya kan kita kasih air. Pertama kan nyambung ke sini dulu ya, masuk ke sini. Coba kita cek dulu bagian sini. Terus ke sini. Oke. Soldernya bagus. Kata yang punya tuh kadang hidup kadang enggak gitu. Coba kita cek tegangan di kaki ini ya. Ada tegangan enggak? Kita colokin di sini ya. Sekarang kita lihat di sini ada tegangan berapa volt. Tegangannya minus. Tegangannya jadi 1,6. Kok bisa? Padahal kalau misalnya kita lepas, kita ukur seperti ini, tegangannya terukur 5,28. Tapi begitu kita tancepin di sini, terus kita ukur, tegangannya jadi 1,4. Kalau itu kelihatan minus, berarti kebalik ngukurnya. Tuh, tegangannya jadi 1,3. Berarti ada yang short. Sekarang coba kita cabut dulu soketnya ya. Di luar ground, dalam positif.
Nah, ini baru nih 5,28, ini baru masuk nih tegangannya. Matikan dulu. Kita coba cek dulu ya, korslet apa enggak sebetulnya. Pakai skala dioda seperti ini. Kita ukur kaki probe-nya, positif negatifnya ini korslet enggak korslet. Saya bongkar-bongkar barang saya yang ada di kotak ajaib dan saya nemuin colokan yang hampir mirip nih. Yang paling kecil memang colokan ini sih. Begitu dicolok, ini bunyi cetek gitu. Tuh. Kalau yang ini bunyi enggak? Bunyi juga sama gitu. Nggak ngaruh. Cuman kok kenapa nggak nyambung dia ya. Dan sekarang ini adalah penampakan waktu mesinnya tiba-tiba bisa digunakan tuh. Fan-nya nyala, lampunya nyala, tapi hidupnya cuma sebentar terus mati lagi. Seperti ada setrum yang cepat habis gitu loh. Kayak ada penampung tegangan yang tiba-tiba bocor, akhirnya setrumnya atau listriknya tuh hilang lagi seperti itu. Nah, komponen yang berhubungan sama penampung tegangan adalah elko. Kita juga bisa mencurigai elko, meskipun secara fisik kita juga ngelihat dan bisa memastikan bahwa elko itu nggak rusak. Tapi seandainya kita mau spekulasi, kita juga bisa coba untuk tes mengganti elkonya dengan elko yang baru. Kita colokin ke arus listrik 220 volt, terus kita pencet tombol on off-nya. Lampunya hidup sebentar, fan-nya nggak nyala, terus lampunya mati lagi. Artinya penggantian elko dengan elko yang baru ini nggak ada pengaruhnya sama sekali ke kesembuhan dari alat ini. Kayak gitu. Tuh, hasilnya seperti ini ya. Tadi berusaha saya ganti sama elko yang ukurannya lebih besar, yaitu 16 volt 2200 mikrofarad. Meskipun yang aslinya 16 volt 220 mikrofarad ya, tapi nggak ada perubahan secara signifikan. Sekarang coba kita tes tanpa menggunakan atomizer-nya ya, atau apa namanya saya lupa, untuk melihat kira-kira ada nggak perubahannya. Elko-nya sekarang udah saya rubah ke elko yang asli 16 volt 220 mikrofarad. Sekarang coba kita hidupin ya. Hidup sebentar, mati lagi. Seperti ini. Sekarang kita lepas fan-nya, kipasnya. Sekarang coba kita tes lagi. Nggak hidup guys, nggak hidup ya, nggak hidup. Sekarang kita tancapin lagi fan-nya, kita tes, nggak hidup. Terus kita pasang atomizer-nya, nggak hidup. Sekarang kita tes tegangannya berapa volt.
tegangannya tuh kadang masuk kadang enggak gitu loh. Sekarang kita lihat ya di kaki ini, tegangannya terukur 1,64 gitu. Nah pertanyaannya kenapa kok tegangannya berkurang gitu? Ada komponen yang rusak nih di sini nih. Komponen yang rusak apa? Saya curiganya si IC yang panjang ini gitu. Jadi karena IC-nya nih rusak di dalamnya, udah short atau ya ada yang putus gitu ya. Terus IC-nya juga nggak ada nomor serinya, kita nggak bisa ganti IC-nya akhirnya. Tapi kita masih punya satu usaha yang bisa diupayakan. Karena tegangannya tuh kadang terukur kadang enggak ya. Coba aja kita bersihin sama cairan pembersih seperti ini. Nyemprot balik ya. Kaget aku. Terus coba kita tes kira-kira normal apa enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersihin ya. Nggak ngaruh juga, dia tetap hidup sebentar terus mati lagi, itu kelihatan warna merah ya. Akhirnya ya mau nggak mau mesin ini nggak bisa diperbaiki kayak gitu. Kalau yang MOSFET seperti ini sih ada, kita cari, tapi belum tentu ada di toko komponen elektronik di tempat tinggal kita gitu. Endingnya ya atomizer ini nggak bisa diperbaiki guys. Minimal kita udah dapat ilmu ya. Kalau misalnya tegangan dari input itu normal, begitu kita masukin terus dia ngedrop, berarti ada yang korslet di IC-nya. Sama lah kayak TV kan kayak gitu ya. TV LED kalau misalnya kita colokin terus ngedrop tegangan outputnya, berarti ada yang short di IC dan IC-nya itu harus diganti. Seperti itu. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya. Semoga video singkat ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and bye-bye.